Terimalah salam Buddhis dari saya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Baiklah, pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang moderasi beragama. Apa itu moderasi beragama? Nah, moderasi beragama ini adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara esensi ajaran agama yang meliputi martabat, kemanusiaan, dan membangun kemasyarakatan umum yang berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan mentaati konstitusi sebagai kesepakatan bangsa. Nah, moderasi beragama ini perlu dikembangkan. Karena apa? Karena bangsa Indonesia ya sangat kompleks dan majemuk. Terdiri dari beragam suku, ya, bahasa, adat, istiadat, budaya, agama, dan aliran kepercayaan. Sehingga membutuhkan sikap moderat dan pluralisme. Nah, moderasi beragama ini ya menghendaki pemahaman agama yang sejuk dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Nah, cara pandang dan sikap moderat dalam beragama ini sangat penting bagi masyarakat plural dan multikultural. Dengan cara itulah keragaman dapat disikapi secara bijak, serta toleransi dan keadilan dalam terwujud. Baiklah, saya akan menjelaskan moderasi dalam agama Buddha yang berhubungan dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Nah, Dhammacakkappavattana Sutta ini diajarkan oleh Buddha ya kepada 5 orang pertapa. Ya. Peristiwa pembabaran Dhammacakkappavattana Sutta ini diperingati dengan perayaan Hari Asada. Nah, inti dari yang Buddha ajarkan dalam sutta ini dengan tentang penjelasan 4 kebenaran mulia sebagai langkah-langkah untuk merealisasi kebahagiaan tertinggi yaitu nibbana. Baiklah. Nah, Buddha menjelaskan pentingnya menghindari cara-cara berlatih yang berlebihan, terutama bagi yang sudah meninggalkan kehidupan berkeluarga. Nah, ada 2 cara berlatih berlebihan yang harus dihindari, yaitu memanjakan diri dengan kesenangan indera ya, atau umumnya dilakukan dengan perumah tangga ya, dan melekat pada penyiksaan diri atau umumnya dilakukan oleh para pertapa. Nah, jalan yang dipraktekkan untuk menghindari cara berlatih berlebihan terdiri dari pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, berpenghidupan benar atau bermata pencarian benar, usaha benar ya, kesadaran benar atau samadhi benar. Nah, dengan mempraktekkan jalan tengah dengan sungguh-sungguh akan mengakibatkannya terbukanya mata batin ya, memunculkan pengetahuan, memunculkan kemampuan batin yang luar biasa. Kesadaran agung ini ya tercapailah nibbana ya. Baiklah. Nah, pada pelaksanaan ya atau pada pelaksanaan prakteknya jalan mulia ya berfaktor 8 ini atau jalan tengah berunsur 8 ya dibagi menjadi 3 ya, dibagi menjadi 3 aspek ya
aspek yang pertama yaitu panya ya atau kebijaksanaan. Nah, yang kedua sila yaitu moralitas ya atau moralitas ya. Yang ketiga samadhi, ketenangan ya, konsentrasi. Nah, aspek panya ini ya atau kebijaksanaan ini merupakan cara pandang terhadap segala sesuatu dilihat sebagaimana adanya ya, mengetahui hakikat sesungguhnya dari semua fenomena fisik dan mental ya yang dialami oleh makhluk hidup ini. Nah, dengan memiliki pengertian yang benar, maka memunculkan konsep dan pengetahuan yang benar dalam menghadapi segala permasalahan kehidupan seperti kesedihan ya, seperti usia tua ya, penyakit ya, kematian ya, muncullah dari keserakahan atau kebencian ya dan kegelapan batin. Nah, yang kedua ya yaitu pikiran benar ya. Pikiran benar ya muncul berdasarkan pada lepasnya nafsu keinginan ya, yaitu kebencian dan kekejaman ya. Nah, jika seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang didasari oleh pikiran buruk ya, maka akan memunculkan kekacauan ya. Sedangkan bila seseorang melakukan perbuatan-perbuatan yang didasari oleh pikiran yang baik, maka kebahagiaan ini akan muncul ya. Yang poin B yaitu aspek sila ya, yaitu moralitas. Nah, ucapan benar. Nah, ucapan benar ini Buddha secara khusus ya, Buddha secara khusus ini menjelaskan tentang pentingnya ucapan selain mengendalikan pikiran dan perbuatan jasmani ya. Apabila seseorang mampu mengendalikan ucapan, maka memunculkan kebahagiaan ya, yang termasuk dalam ucapan benar ya adalah berkata jujur ya, menimbulkan keharmonisan ya, lemah lembut ya, tepat waktu dan bermanfaat ya. Jika suatu ucapan tidak memenuhi syarat-syarat ini ya, maka ucapan tersebut bukanlah ucapan yang pantas dan layak untuk didengar oleh diri sendiri dan orang lain ya. Yang kedua yaitu perbuatan benar ya. Nah, perbuatan benar ini Buddha menjelaskan suatu perbuatan yang disebut benar ya, apabila terhindar dari menyakiti atau membunuh makhluk hidup ya, terhindar dari pengambilan barang milik orang lain ya, terhindar dari perbuatan seksual ya yang salah ya. Sederhananya jika dilakukan tanpa adanya unsur keserakahan ya, kebencian dan ketidaktahuan serta memunculkan kebahagiaan, maka disebut sebagai perbuatan yang benar. Nah, yang ketiga yaitu berpenghidupan yang benar ya. Berpenghidupan yang benar ini merupakan penghidupan yang meninggalkan kehidupan salah dan mempertahankan penghidupan yang benar. Nah, untuk umat perumah tangga ya dianjurkan untuk menghindari 5 macam perdagangan ya. Nah, 5 macam perdagangan yang salah ya, yaitu menghindari berdagang senjata ya, berdagang makhluk hidup ya, berdagang daging yang hasilnya membunuh ya, berdagang minuman keras ya, dan berdagang racun ya. Nah, aspek samadhi atau ketenangan ya, usaha benar ya, ada 4 sikap mental yang harus muncul ketika kita mempraktekkan usaha benar, yaitu mencegah munculnya keadaan tidak baik yang belum muncul ya.
Nah, meninggalkan keadaan tidak baik yang belum muncul ini ya, membangkitkan keadaan baik yang belum muncul, mengembangkan keadaan baik yang telah muncul. Nah, yang kedua, yang pertama tadi usaha benar, yang kedua yaitu perhatian benar ya. Nah, perhatian benar ini adalah menghadirkan pikiran dengan penuh perhatian ya atau waspada terhadap segala fenomena fisik dan batin ya. Nah, perhatian yang baik ini akan dapat mengarahkan konsentrasi ya pada ketenangan pikiran kita dan realisasi pandangan terang ya sehingga akan memunculkan kebijaksanaan ya. Nah, yang ketiga yaitu konsentrasi benar. Nah, konsentrasi benar ini didefinisikan sebagai pemusatan pikiran ya dan faktor-faktor mental ya yang benar dan seimbang pada suatu objek. Ya, ciri dan pikiran yang terkonsentrasi ya yaitu perhatian penuh dengan pada objek ya dan munculnya ketenangan ya. Nah, ada dua jenis latihan konsentrasi yaitu dengan samatha bhawana ya untuk memunculkan ketenangan batin dan vipassana bhawana untuk memunculkan pandangan terang ya. Baik, tujuan moderasi beragama ini adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam bermasyarakat ya. Nah, melindungi hak-hak pemeluk agama ya, menjalankan kebebasan beragama ya, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan ya, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama ya. Nah, moderasi beragama yang dilaksanakan ya yaitu yang pertama yaitu terciptanya suasana yang damai ya dalam lingkungan bermasyarakat ya. Yang kedua yaitu meningkatkan toleransi dan saling menghargai antar umat beragama. Yang ketiga, menciptakan rasa aman bagi pemeluk agama dalam melaksanakan ibadahnya masing-masing ya. Yang keempat yaitu meminimalisir konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan mengatasnamakan agama ya. Nah, demikian tadi yang saya sampaikan atau saya jelaskan tentang moderasi beragama yang berhubungan dengan jalan tengah berunsur 8 atau dalam Dhammacakkappavattana Sutta. Terima kasih. Saya tutup. Sabe sata bhawantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.